Halo guys, kali ini gua ada video tips nih buat kalian yang baru main game ini, yang baru mulai, yang belum paham sama game kayak gini nih. Gue kasih tips. Buat yang udah pernah main game ini mungkin udah tahu beberapa ya. Kalau misal masih ada yang belum dimengerti bisa ditonton guys. Oke, let's go. Untuk awal-awal kalian kan pasti dikasih senapan gratis, yaitu senapan tua kakek guys. Ini juga untuk grinding awal-awal ini enak banget. Buat modal gratisan ini enak banget. Kalian bisa cek di ensiklopedia. Di senjata api cari senapan tua kakek. Nah ini tuh untuk hewan tier 4 guys. Untuk pelurunya dia bisa diisi sampai 6 peluru. Dan untuk hewan yang tier 4 tuh di sini nggak ada di hewan. Nah adanya dari tier 3, 1, 2, 3 dan 5. Tier 4 tuh nggak ada. Jadinya kalau senapan ini dipakai buat hewan tier 3 ke bawah itu efektif banget. Tapi kalau dipakai untuk hewan tier 5 itu kurang efektif guys. Bisa, cuman kurang efektif, nggak langsung mati. Kayak domba, serigala, kambing gunung, rusa bagal, rusa ekor putih. Nah, di sini ada keterangan juga. Nah, ini dia hewan tier 5-nya. Ada domba, serigala, kambing gunung, rusa bagal dan rusa ekor putih guys. Sementara untuk rusa ekor putih nih contoh ya. Dia power tembak yang direkomendasikan itu ada di 1543 joule sampai 3705 joule. Nah, di sini juga kalian bisa melihat di ensiklopedia ini ada jam siklus hewannya. Untuk rusa ekor putih ini dia dari jam 2 dini hari istirahat sampai jam 7 pagi dia makan. Baru jam 11 dia minum. Ada keterangan umur juga, muda, dewasa dan matang untuk betina sama jantan. Nah, di sini juga penting guys. Hewan yang mau kalian buru itu habitat primernya di mana? Untuk rusa ekor putih ini kan habitat primernya di padang rumput dan hutan dataran rendah. Yang sekunder di hutan dataran tinggi. Artinya kalian bakal sering nemuin rusa ekor putih ini yang dengan trofi bagus di hutan dataran rendah tadi. Untuk semua jenis rusa kayak rusa barat atau yang lainnya ya itu trofinya dihitung berdasarkan tanduk guys. Kecuali kayak beruang, serigala dan lainnya yang nggak punya tanduk, itu trofinya dihitung berdasarkan lebar tengkoraknya. Nah untuk rusa ini dia dihitung berdasarkan trofi. Ini untuk skornya. Skornya ada. Untuk yang bintang 5 skornya 460 sampai 500 guys. Baru dihitung sampai bintang 5. Sekarang untuk mobil nih. Kadang ada yang komen, "Bang, mobil gua nyangkut nih, cara balikinnya gimana?" Nah guys nih, masuk laptop di rumah, masuk ke kendaraan, ada di panggil kendaraan tuh di pojok kanan bawah, panggil kendaraan. Nah kendaraan kalian langsung ada di parkiran guys, langsung ada mobilnya. Oke, kanan lagi. Nah tuh ada tuh. Nah ya ada ya, bakal muncul di sini ntar. Atau kalau kalian malas masuk rumah nih, ada nih pelang parkir nih, bisa dari sini guys. Kita muncul sana juga mobilnya. Klik, pilih mobilnya, langsung panggil kendaraan. Nah langsung muncul lagi tuh. Nah muncul ya. Dan tempat parkir ini di setiap rumah ada guys. Kalau kalian udah beli izin berburu, di tiap rumah yang udah kalian beli itu udah ada pasti. Sebab di rumah itu nggak ada laptop. Jadi kalau kalian mau panggil mobil dari situ bisa. Oh iya ya, dan ini guys, kalau kalian juga mau ganti perlengkapan berburu kalian agar kalian nggak usah masuk rumah lagi nih ya, langsung dari bagasi mobil bisa jebret. Nah, di sini bisa guys. Langsung ganti apa aja, senjata, perlengkapan, pemanggil, semua bisa di sini. Kalau kalian tipe berburunya itu suka bawa mobil nih, pas banget guys. Jadi gak usah bolak-balik teleport ke rumah buat ganti perlengkapannya. Sekarang untuk zoom dan zeroing nih. Disesuaikan dengan jarak buruan kalian guys. Untuk plus min yang sebelah kiri ini adalah zoom out dan zoom in. Jadi kalian bisa mengatur zoomnya seberapa jauh dan seberapa dekat. Itu yang untuk sebelah kanan ini adalah zeroing. Dan kalau kalian perhatikan ini, kalau gua posisinya berdiri, ngeskopnya mau nembaknya itu dalam posisi berdiri, itu dia goyangnya parah guys. Kalau jongkok gini berkurang, apalagi kalau misalnya ngeprone nih, tiarap ini bakal lebih anteng ya, bakal lebih anteng dia. Kalau dalam posisi tiarap bakal lebih anteng. Jadi kalau dalam posisi berdiri itu bakal lebih goyang guys. Nah next untuk zeroingnya. Zeroing ini adalah arah jatuhnya peluru guys, titik jatuhnya peluru. Nah kalian bisa diatur sesuai untuk jaraknya. Nah disesuaikan dengan jaraknya. Ini misal 50 meter, disesuaikan guys, biar jarak jatuhnya peluru itu sesuai. Kalau kalian hidupin Hunter Sense, ikon mata sebelah kiri ini bakal nampak arah titik jatuhnya peluru.
Nih. Nah, itu bakal naik. Kalau misal zero-nya gue naikin, titiknya bakal naik. Dan di sebelah kanan atas tuh juga nampak guys, power tembaknya untuk jaraknya itu. Jarak dan power tembaknya bakal nampak. Nah, begitu. Kalau kalian sebelum menembak, jangan lupa klik tombol tahan nafas sebelah kiri. Nah, ini tombol tahan nafas guys. Biar tembakannya nggak goyang ya. Biar tembakannya nggak goyang, jadi tahan nafas guys. Untuk jarak 50 meter nih ada power 1600 joule. Nah, mantap ya. Untuk 100 meter itu ada power 1500 joule. Jadi bisa disimpulkan untuk senapan tua kakek ini setiap 50 meter dia selisih powernya itu turun selisih 100 joule. Nah, begitu ya. Waktu kalian jalan-jalan explore, kalian nemuin tanda tanya di map ya. Tanda tanya itu bisa jadi ini panggung berburu guys. Kalian samperin aja. Bisa jadi dia panggung berburu kayak gini. Nah, ini panggung berburu. Atau bisa jadi itu perkemahan guys. Untuk panggung berburu ini kalian bisa dinaikin ya, bisa naik ya. Bisa naik dan tidur di sini sama, perkemahan juga sama. Kalian bisa tidur buat skip hari. Misal kalian mau buru nih untuk jam minumnya hewan. Jam minumnya jam berapa? Jam 11 siang. Kalian bisa langsung tidur guys untuk jam 11 siang. Nah, ntar kurang sejam. Oke, mantap. Nah, udah tidur. Udah jam 11 siang ini. Kita pantau-pantau. Nah, di sana ada rusa itu. Untuk jam minumnya kan rusa itu jam 11 siang ya, itu rusa kecil. Oke, lanjut ya. Nah, bisa jadi juga perkemahan kayak gini guys. Jadi selain panggung berburu, bisa jadi perkemahan. Atau bisa juga itu gema guys. Gema itu gak bisa buat teleport. Cuman itu seperti apa ya, spot indah lah. Nah, gitu. Nah, untuk kalau tidur di perkemahan, kalian bisa tidur di api unggun itu. Nah, itu bobok situ bisa. Dan kalau kalian nemuin perkemahan, terus di sana ada kayak papan gini, papan map gini. Nah, gini. Kalian bisa interaksi guys. Ada ikon tangan keluar ntar. Kalian bisa interaksi. Nah, begini. Nanti di map tuh bakal muncul nama daerahnya masing-masing di setiap perkemahan itu. Misal nih, ini mulut sungai, ya. Ini juga ada setan betina, Haliwich, bakal muncul guys. Setan jantan, bakal muncul. Ini udah gua temuin semua di sini. Jadi bakal penampakannya nanti bakal kayak gini kalau udah kalian temuin semua kayak gini. Tentunya perkemahan ini juga bisa dibuat teleport guys, buat pindah tempat biar cepat. Kalau apalagi kalian kalau misal pemburu yang nggak suka naik mobil kayak gua nih, jadinya teleport nih bakal sangat ngebantu banget guys, buat pindah tempat dengan cepat tanpa naik mobil ya kan. Oh ya, untuk teleport caranya gimana? Nah, gini teleport nih. Untuk teleport itu cuma bisa di panggung berburu, di perkemahan dan di rumah guys. Ntar ya, gue hilangin hewannya. Nah, gini nampak ya, ada perkemahan, panggung berburu, dan rumah guys. Tuh ada rumah tuh. Nah, ini rumah utama. Ini juga ada rumah. Kalau udah kalian beli lisensi berburu, izin berburu, bakal ngebuka rumah juga. Ini juga bisa dibuat untuk teleport juga. Dan teleportnya gimana? Diklik. Tinggal diklik aja. Seperti ini. Lalu klik pergi cepat di pojok kiri atas guys. Ada pergi cepat. Langsung diklik aja. Ini pada panggung berburu juga bisa dibuat teleport ya. Semakin banyak kalian nemuin panggung berburunya, makin gampang untuk pindah tempat guys. Nah, gitu. Tinggal diklik pergi cepat. Kalau misal kayak gini nih, diklik. Nah, bakal muncul pergi cepat. Nah, diklik, kalian bakal loading, langsung pindah ke tempat yang kalian klik tadi tuh. Mantap ya kan. Oke, next ada zona kebutuhan hewan. Nah, ini untuk zona minum. Ini zona minumnya ada di pinggir danau atau pinggir sungai guys. Becek-becek kayak gini. Nah, ini kalian interaksi aja, tekan tombol tangan tuh, bakal muncul ntar. Itu ntar kalau udah kalian temuin, bakal muncul di map hewan apa tadi, zona hewan apa tadi yang udah kalian temuin. Nah, ini rusa ekor putih tadi. Kalian klik aja. Nah, ini klik zona, tampilkan zona kebutuhan. Nah, ini yang gua temuin tadi itu untuk zona minumnya yang kawanan ini guys. Nanti kalau udah kalian temuin lagi, yang lainnya seperti itu. Nih, ada zona makan sama istirahat kayak gini. Ya, kayak gini ya. Jadi ada 3 zona, makan, minum, dan istirahat guys. Untuk kawanan ini gua udah nemuin makan sama minum kayaknya. Bentar. Kok nggak bisa sih?
Nah, makan sama minum. Nih, udah gua nemuin. Tadi map bakal muncul. Kalau untuk zona makannya gimana? Nah, ini guys. Dia paling beda sendiri nih. Rumputnya lebih tebel. Nampaknya rumputnya tuh lebih tebel. Atau kalau kalian hidupin Hunter Sense, dia bakal glowing gini guys. Nih gua udah ubah warnanya ke warna biru. Jadi udah lebih gampang. Rusa ekor putih tuh. Jadi dilihatnya udah makin gampang ya, kayak gini ya. Ini zona makannya. Mantap. Nih, untuk zona makannya ini adalah kawanan yang ini guys. Nah, ini ada. Udah gua temuin juga. Berarti kawanan itu sering makan di situ gitu. Oke, mantap ya. Atau yang lebih mencolok tuh kayak gini guys. Kalau bisa rumput sulit dikenali, yang lebih mencolok tuh kayak gini. Ada pohon kecil yang rantingnya tuh hilang di tengah. Nih, rantingnya hilang tengah nih. Kayak bekas dimakan lah ya nih. Nih, paling gampang ini ada tempat makan rusa juga ini. Rusa ekor putih, mantap ya. Tuh dari jauh udah gampang banget guys. Beruang tuh. Nah, itu dari jauh gampang banget dilihatnya. Sekarang untuk persiapan sebelum menembak nih. Kalian perhatiin dulu guys, arah anginnya kemana nih. Di map muncul warna ungu. Ungu nih, ungu apa pink ya? Karena gua ungu sih. Nih, ungu-ungu di map ini warna magenta gak sih? Nih, ini adalah arah bau pemburunya guys. Kalau hewannya kecium bau ini, sebelum kalian nyampe deket ke hewannya bakal kabur duluan. Apalagi kalau misal anginnya tuh kenceng banget. Untuk di gua ini anginnya nggak begitu kenceng, 3 meter per detik tadi ya. Ini 3 meter per detik, ini nggak begitu kenceng, aman ini sebenarnya. Kalau untuk jarak segini 150 meteran ini aman banget untuk 3 meter per detik. Tapi kalau anginnya kenceng sampai 8 meter per detik ke atas, apalagi searah sama arah hewannya, itu bakal langsung lari guys. Asli, kecium bau pemburunya. Kalian juga bisa cek pakai teropong ini ya, dengan klik ikon mata sebelah kiri itu. Nanti bakal muncul detail hewannya guys. Ini gua juga bisa panggil hewannya. Kalau misal kalian hewannya itu susah buat ambil posisi tembak yang ideal, kalian bisa panggil dulu guys, biar hewannya nyamperin gitu. Dan jangan di spam juga ya, ini gue cuma contoh doang. Nunggu sampai indikatornya ini panah kecil, apa gak? Itu sampai hampir menyentuh garis putih, baru bisa dipanggil lagi guys. Kalau gak gitu hewannya bakal curiga guys. Nah ini ada di karakter, di manfaat. Nah ini kalian bisa dibuka ya, ini adalah skill berburunya. Karena untuk awal-awal itu pemanggil hewan cuma tersedia di level 1 doang guys. Jadi level 2 sama 3 tuh harus diberesin nih. Ada misinya nih. Ahli strategi. Ini ada misinya. Kalian kelarin aja guys. Ntar level 2 sama 3 pemanggilnya tuh bakal kebuka. Tuh. Di sini tuh ada manfaat lagi guys. Yang lainnya juga berguna banget buat mempermudah perburuan kalian. Gitu guys. Dan juga sebelum kalian nembak, kalian juga perhatiin nih. Di pojok kanan atas, kalau kalian hidupin Hunter Sense, itu ada jarak dan power tembak guys, energi tembak. Kalau energi tembaknya berubah jadi kuning, tandanya itu udah sesuai dengan power yang dibutuhkan dengan hewan buruan kalian gitu guys. Nah, ini gua tembak ya, coba tembak ya. Langsung mati nih. Nah, mati tuh. Nah, duh, kok gak mati? Oh alah, udah lemes ya guys. Kalau udah lemes kayak gitu udah bakal mati tuh, yakin gua. Udah bakal jauh tuh udah. Kalau udah lemes gitu gak bakal jauh matinya guys. Kalau kalian mau tracking jejak darah, kalian bisa ngidupin Hunter Sense, naluri berburu. Ikon mata sebelah kiri itu kalian hidupin, nanti darahnya bakal kelap-kelip kayak gini. Nah, kelap-kelip guys. Jadi bisa kalian ikutin ke mana arahnya darah itu. Terus ekor putih tuh. Iya. Jadi kalian bisa ikutin guys, sampai kalau misalnya darahnya sedang, dia bakal rapat kayak gini nih. Rapat nih. Kalau sedang tuh udah pasti mati dia guys. Kecuali kalau sedikit, nah ini sedang nih ya. Udah pasti mati dia, kehabisan darah dia. Nah kalau misal kalian lebih tinggi daripada hewannya, misalnya ini hewan gua, buruan gua ada di bawah guys, di sungai nih. Kalian bisa pakai tripod guys. Tripod ini juga bisa buat menyamarkan posisi kalian, biar nggak nampak sama hewan dan biar bau kalian nggak kecium juga, meskipun searah nanti. Nah ini di tracking juga, di detailnya dinampakin pakai Hunter Sense juga, ikon mata sebelah kiri. Dewasa bintang 1. Nah kalian bisa juga pakai mode foto buat deketin guys. Nih udah deketin. Nah kalau kalian mau lebih dekat, lebih jelas tanduknya kayak apalah, hewannya kayak apalah, nih bisa pakai mode foto. Ini adalah cara nge-cheat tapi legal nih. Nih ini mudah nih guys. Ini yang kayaknya matang nih, ini yang matang nih, matang bintang 1 nih. Ya ampun nih, gua bakal ambil habis ini.
Intinya kalau misalnya kalian mau cepet dapat bintang 5 ya, kalian tuh buru yang usia matang guys. Kalau yang muda jangan. Meskipun tadinya jelek pun kayak tadi, jangan diburu guys. Selalu buru hewan yang jantan usia matang yang bintangnya 1 atau 2 guys. Itu jelek pasti, tanduknya jelek pasti. Dan kalau misal dewasa bintang 1 diambil juga, diburu juga, tapi juga pastikan tanduknya emang jelek atau enggak simetris ya, gitu ya. Dipastikan juga tanduknya kalau emang itu enggak simetris. Kalau misal bintang 2 jangan, itu artinya bagus. Jangan buru yang muda guys, biarkan yang muda itu biar kembang dulu ya. Nanti kalau misal udah usia dewasa baru nampak tuh beneran jelek atau enggak nih, berpotensi bagus atau enggak nih, baru kalian buru guys, gitu. Ini usia matang nih, ini yang dewasa gua headshot aja ya. Ini gue headshot nih, dan mau nunjukin ke kalian gimana efeknya kalau di headshot. Oh, harusnya lemes tuh sih, harusnya lemes sih. Oke, mantap, lemes itu. Oke, sip. Abis ini gue ambil lagi tuh. Oke, kita ambil buruannya ya. Turun. Jangan lupa dirobohkan guys. Nah, nih robohkan. Nah, mantap. Soalnya ada yang sering nanya, kenapa nggak tembak di kepala aja bang, gitu. Di komentar nih gue tunjukin nih kenapa gua gak pernah headshot atau jarang banget headshot lah. Nih kenapa nih alasannya nih kalau headshot guys ya itu harganya tuh nurun ya, sama nggak bisa diawetin guys. Ini untuk detail hewannya kayak gini nih, usianya dewasa, beratnya 107 kg, tentunya agak simetris guys. Untuk DNA nya kecil 22% dia cuman. Ini sampai usia matang pun dia nggak bakal bagus. Untuk DNA yang bagus tuh 60% ke atas guys. Trofinya terbuang, nggak bisa diawetin. Nah ini untuk rugi tembaknya ya, untuk detail dagingnya, berat hewannya itu 107 kilo lah, 1 kintal. Untuk rugi tembaknya itu hampir 1 kilo guys. Rugi tembak itu apa? Rugi tembak itu adalah daging yang terbuang karena tembakan kalian. Semakin banyak nembaknya itu makin banyak daging yang terbuang dan harganya bakal turun banyak guys. Dan untuk rugi waktu ini adalah kalau kalian habis bunuh hewan nih, tapi nggak langsung kalian klaim, nunggu besoknya. Dan ini seolah-olah hewannya ngebusuk guys. Nanti dia ini bakal ngebusuk seolah-olah jadi bangkai lah. Jadi harga jualnya tuh malah bisa jadi 0 guys. Logikanya kalau misal siapa juga sih yang mau menerima daging bangkai gitu guys. Jadinya kalau misal kalian habis bunuh hewan, dia ini bakal menghilang. Kalau misal gua udah coba sampai 4 hari baru hewannya menghilang guys, gitu. Dan ini untuk skor trofinya. Dan ini guys, untuk nembaknya gua pakai senjata Remington 783. Ini adalah senjata yang disuruh beli pas waktu main mode story itu. Dan untuk pelurunya gua pakai 243 Winchester kalibernya. Untuk jaraknya itu 47 meter dan arah anginnya 3 meter berdetik guys. Oke mantap, sekian dulu ya. Kalau misalnya ada yang kurang kalian bisa tanyakan di kolom komentar, oke? Buat kalian yang udah nonton sampai detik ini, respect buat kalian guys. Thank you. Oke, see you next video. Bye bye.